Baik untuk semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang atau kita akan membahas tentang penghitungan paket wisata. Untuk penghitungan paket wisata sebenarnya ini kita bisa mudah menghitungnya kalau kita sudah tahu atau paham betul tentang komponen-komponen apa saja yang harus kita hitung. Selepas dari itu, kita harus paham dulu juga mengenai paket wisata ini atau penghitungan ini dibuat untuk apa dulu. Karena untuk paket wisata itu jumlahnya beraneka macam, ya. Ada open trip, ada private, ya. Setelah itu juga untuk durasinya juga lumayan. Ada yang durasinya itu 5 jam yang termasuk dalam perhitungan city tour, ya, minimal dari 5 jam hingga 8 jam itu nanti dikatakan sebagai city tour. Dan juga ada yang one day tour, mungkin untuk tour sehari penuh, ya, mulai dari 8 jam hingga nanti turnya itu selesai. Ada juga untuk tour-tour yang memang itu harus membutuhkan penginapan atau membutuhkan hotel yang mana memang tur tersebut itu durasinya hingga beberapa hari atau mungkin juga bisa beberapa hari. Maka dari sini kita harus menghitungnya secara rinci seperti apa saja cara penghitungannya. Kalau kita lihat mengenai city tour, ya, city tour sendiri ini memang durasinya ya tidak seperti one day tour atau mungkin tur-tur yang lain yang membutuhkan beberapa hari, ya, atau mungkin overland tour yang membutuhkan waktu yang lumayan lama dibandingkan dengan city tour. Kalau kita lihat city tour sendiri ini ya keliling areal kota saja, tempat-tempat wisata atau yang menarik di sekitaran kota atau mungkin yang berhubungan dengan sejarah yang ada di kota tersebut. Ya, ini mungkin durasinya ya tidak begitu lama. Ini banyak terjadi ketika mereka atau wisatawan tersebut itu menunggu sesuatu, entah mereka itu menunggu tentang pekerjaan atau menunggu tentang perjalanan berikutnya, entah perjalanan lewat darat, ya, ataupun lewat laut ataupun juga lewat udara. Biasanya itu ada juga yang semacam ini, ada beberapa wisatawan itu mereka akan berkunjung di suatu negara, namun mereka itu melaksanakan transit, ya. Setelah transit berarti setelah transit dan transitnya itu membutuhkan waktu kurang lebih antara 5 hingga 8 jam. Jadi ketimbang waktunya itu hanya sia-sia, ya, tidak digunakan untuk apa-apa, biasanya ini para tour leader atau tour planner itu mengagendakan untuk dibuat semacam city tour. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini ya kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menghitung paket wisata mengenai city tour dan juga one day tour. Karena apa di sini city tour sama one day tour ini kita tidak menggunakan penginapan atau hotel di dalam komponen yang akan kita hitung. Andaikan kita itu akan menggunakan mungkin durasinya lebih daripada 8 jam, tapi ini kan kita masih dalam koridor tidak menginap di dalam hotel. Jadi hitungannya hanya simple, kita hanya membutuhkan beberapa komponen. Selanjutnya mungkin yang kita butuhkan itu mengenai perhitungannya, yang jelas yang pertama itu ada transportasi, ya. Kalau kita menghitung dalam city tour itu yang pertama adalah transportasi, entah transportasinya ini untuk mobil, ya, atau mungkin city car karena memang cukup untuk 4 hingga 5 orang saja atau 5 pack saja, jadi kita akan menggunakan yang city car. Ataupun juga mungkin orangnya itu lebih daripada 6 atau lebih daripada 5 atau mungkin ya 10 orang lah, ya, di situ kita biasanya menggunakan long elf atau mungkin high east yang memang sangat kompatibel, sangat ya nyaman lah kalau digunakan orang 10 orang atau mungkin 12 orang itu masih nyaman. Itu kita bisa menggunakan yang mobil high east. Ataupun juga mungkin orangnya itu lebih daripada 14 atau mungkin di atasnya 16 orang, ya. Di sini kita bisa menggunakan microbus. Microbus ini memang untuk seatnya sendiri kan melebihi daripada itu atau maksimalnya bisa sampai 33 sampai 34 lah untuk
seat yang ada di dalam bis itu. Kita bisa menggunakan yang namanya microbus. Kalau seumpama lebih daripada itu ya, kalau seumpama mungkin wisatawannya lebih daripada 30, ya kita bisa menggunakan big bus ya. Untuk big bus sendiri nanti seatnya juga beraneka macam, ada yang seat 60, ada yang di bawahnya 60. Kalau seatnya itu di dalamnya ada yang dua-dua ya, duduknya di samping kanan ini dua-dua, berarti ya kita tidak sampai 60 ya, biasanya sampai 50-an ya, 50-an sekian. Tetapi kalau seumpama itu kita menggunakan yang dua di samping dua di kanan tiga ya, kita bisa menggunakan untuk yang 60. Biasanya ini nanti untuk yang open trip itu biasanya menggunakan seat yang 60. Mengenai harganya itu memang relatif ya, di setiap daerah itu biasanya berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan antara di Malang dan juga di Bali atau mungkin di Jakarta atau mungkin di Medan. Kita tidak bisa menyamakan. Tetapi kita punya semacam ukuran lah ya, kalau memang itu untuk yang kecil kendaraan city car ya kurang lebihnya antara 500 600 lah untuk per day-nya ya, kita bisa menggunakan itu karena untuk city tour saja atau one day tour saja yang sekitaran dari kota-kota tersebut. Kalau seumpama kita menggunakan yang semacam high ace dan juga long elf, biasanya nanti di atasnya itu ya minimal dari 1 juta sekian, nanti kurang lebihnya antara itu normalnya. Tetapi kalau kita menggunakan mikro nanti juga tergantung dari beberapa PO, nanti juga berbeda dan juga kerjasamanya nanti berbeda-beda. Terutama di masa yang pandemi seperti ini kita tidak bisa mematok harga, oh sekian, kita tidak bisa. Biasanya nanti kita bisa bekerja sama dulu kira-kira nanti rating harganya berapa. Namun kita bisa memberi mungkin kenormalan dari harganya, yaitu harganya kurang lebih antara 2 juta sekian ya, itu untuk yang standar dari pariwisata. Namun untuk yang big bus ini beda lagi ya, minimal kita alokasikan dari 3 juta ke atas ya, tergantung dari kondisi dari bis tersebut. Ya, itu untuk satu komponen ya, untuk transportasinya. Setelah itu mengenai objek wisata. Objek wisatanya juga berbeda-beda ya. Objek wisatanya yang kita kunjungi, memang objek wisata itu tergantung. Kalau seumpama kita nanti mengunjungi beberapa candi, beberapa monumen-monumen, sepertinya ya free ya. Namun ketika nanti di sana ada penjaganya ya kita berikan donasi saja. Donasinya nanti tergantung dari yang sudah kita planningkan minimal berapanya ya. Minimal kalau seumpama mungkin itu tempatnya tidak begitu banyak kunjungan ya, dari 50 sampai 100 ribu kita bisa berikan donasi tersebut kepada penjaganya ya. Setelah itu kalau seumpama mungkin tempatnya itu cukup luas ya, dan di situ ada beberapa penjaganya ya, mungkin bisa kita tambahkan untuk donasinya lebih daripada itu. Nah, namun kalau seumpama kita berkunjung ke tempat-tempat wisata yang memang itu notabene-nya entrance fee-nya atau tiket masuknya itu besar ya, nanti ini sangat berpengaruh kepada harga dari tur tersebut. Contohnya kalau kita lihat yang ada di Batu ya, di Batu di Jati Park Group itu rata-rata kan harganya masih berkisar antara 100.000 per pack-nya. Kalau seumpama kita mengunjungi 3 tempat yang mungkin harganya 300, ya bisa dilihat saja dari objek wisata tersebut aja sudah mengeluarkan satu pack-nya orang itu kurang lebih antara 300.000, belum nanti ditambahkan dengan komponen-komponen yang lainnya. Setelah itu komponen yang ketiga ya, kita kalau komponen yang ketiga kita bisa ambilkan kalau seumpama itu wisatawannya lebih daripada 10, kita menggunakan high ace atau mungkin long elf ya. Dan di situ pun semuanya wisatawan itu berasal dari negara asing, contohnya mungkin dari Jepang atau mungkin dari Korea atau mungkin dari Cina atau mungkin dari Arab Saudi, dan juga mungkin dari negara Eropa yang memang mereka itu harus menggunakan bahasa asing. Biasanya kita bisa menyewa tenaga atau layanan dari seorang guide ya atau tour guide. Ya, kalau kita alokasikan ya minimal dari harga 300.000 ya, itu kalau memang domestik ya. Tetapi kalau internasional seperti yang saya sebutkan tadi ya minimal 500.000 untuk per day-nya. Kalau seumpama satu hari ya per day-nya itu berarti 500.000 untuk kita mengeluarkan atau mengalokasikan kepada guide tersebut. Ya, ada guide. Dan juga kita biasanya membutuhkan yang nama meals atau makanannya.
Kalau Sumama City Tour sepertinya kita tidak bisa, kita tidak memerlukan meals ya, karena memang durasinya hanya 5 hingga maksimalnya 8 jam ya. Mungkin mereka sudah makan atau sarapan di hotelnya, jadi kita hanya mengantarkan saja, atau mungkin mereka itu bisa makan sendiri. Namun kalau Sumama kita berikan juga plus sama makannya juga bisa ya. Untuk makanan ini ya tergantung juga relatif ya. Kalau kita menggunakan makanan yang mungkin dari kalangan menengah ke atas ya, ya kita berikan contohnya mungkin alokasikan 50.000 hingga 100.000 atau mungkin lebih daripada itu, tergantung dari restorannya dan juga tergantung dari menunya itu seperti apa. Oke, lah dari situ itu kita sudah bisa melihat beberapa komponen yang harus kita siapkan. Selanjutnya untuk komponennya mungkin nomor 4 ya. Untuk komponen 4 sendiri ini komponennya bisa kita ambil dari ini yang berhubungan dengan parkir ya, karena kita memang berada di Indonesia ya, berada di Jawa Timur, di Malang tepatnya ini. Kita kan kalau kemana-mana ini kan banyak parkir ya, dan di sini pun kita juga bisa alokasikan mengenai parkirnya itu seperti apa. Kalau parkir, kalau kita menggunakan yang mobil kecil ya, city car, entah Avanza, APV atau mungkin yang lainnya minimal 5.000. Namun kalau di atasnya itu bisa 10.000 atau mungkin 15.000 ya. Di situ kita alternatifkan semacam itu. Atau mungkin yang terakhir kita tambahkan dengan biaya yang biaya lain-lain ya, biaya lain kalau mungkin terjadi sesuatu yang di luar dugaan atau di luar perhitungan, kita alternatifkan juga ya, minimal dari 100.000, 200.000 tergantung dari tempat mana yang kita kunjungi dan juga mobil apa yang digunakan dan juga seperti apa kondisi dari wisatawannya juga. Oke, nah dari beberapa komponen tersebut kita harus juga bisa memilah-milah mana yang fixed cost sama yang variable cost. Apa sih fixed cost itu ya? Kalau kita lihat sendiri, fixed cost itu kan berarti biaya tetap. Biaya yang mana ini nanti bisa dibebankan kepada keseluruhan ya, keseluruhan dari pesertanya. Jadi kalau seumpama seperti transportasi ya, transportasi, parkir ya, selanjutnya seperti biaya guide, ini bisa dibebankan ke seluruh peserta atau ke seluruh wisatawan. Ini masuk kepada fixed cost. Dan juga ada yang variable cost, biaya yang berubah. Berubahnya karena apa? Karena dari jumlah dari wisatawan tersebut. Semakin banyak orang ya, berarti nanti akan berubah ya, berubah dari harga tersebut. Contohnya kalau kita masuk ke destinasi wisata ya, jelas nanti ini satu orang kita tidak bisa membangkit 100.000 saja, berarti harus menambahkan lagi karena biayanya berubah sesuai dengan penambahan dari jumlah wisatawan tersebut ya. Seperti contohnya yang saya ucapkan tadi, itu ada objek wisata, meals atau makanan ya. Setelah itu kalau memang mereka itu mau spa ya, atau mungkin mau massage ya, atau mungkin menambahan minum ya. Ya di sini nanti mereka itu kita hitungkan atau kita kategorikan masuk kepada perhitungan yang namanya variable cost. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada perhitungan paket wisata. Tadi kita sudah memahami komponen-komponen yang harus kita hitung dalam penghitungan paket wisata ya. Untuk komponen-komponen sendiri itu nanti ada yang masuk fixed cost sama variable cost. Baik, di sini ada contoh yaitu penghitungan paket wisata mengenai Malang City Tour ya. Malang City Tour dengan total pax-nya atau jumlah wisatawannya itu ada kurang lebih 10 pax. Ini saya ambil saja wisatawannya itu dari asing ya, dari Korea ya, yang mana nanti juga membutuhkan pemandu wisata yang bisa menggunakan bahasa Korea. Terus mengenai komponen-komponen apa saja yang kita butuhkan, coba kita lihat yang pertama ya. Karena jumlahnya 10 orang, maka kita di sini membutuhkan yang namanya transportasi yang sesuai dengan jumlah pax tersebut atau jumlah dari wisatawan tersebut. Kita ambil contoh mungkin dari Toyota Hiace yang mana nanti bisa menampung dari jumlah wisatawan yang ada 10 itu. Ya, ya untuk harganya sendiri ini kurang lebih antara 1 juta ya, mengenai normalnya. Setelah itu untuk tour guide-nya ya. Tour guide-nya sendiri kalau kita menggunakan wisata Nusantara atau wisata yang kurang lebihnya dari kota-kota yang lain, mungkin kita bisa menggunakan pemandu yang bisa bahasa Indonesia saja ya, dan itu pun harganya sekitar rentan kurang lebih 300.000.
Namun untuk paket yang kita garap sekarang ini, yang kita kerjakan untuk kesempatan kali ini adalah wisatawan dari Korea. Jadi kita membutuhkan pemandu wisata atau tour guide-nya yang bisa bahasa Korea. Jadi kita ambil untuk harganya kurang lebih antara 500.000 ya untuk penghitungan kita. Selanjutnya untuk lunch-nya ini masuk per pack ya, berarti masuk kepada variable cost. Kalau yang fixed cost yang mengenai transportasi dan juga pemandu wisatanya atau tour guide-nya. Untuk lunch-nya sendiri karena memang kita menggunakan rentan menengah ke atas, jadi kita ambil dengan harga kurang lebih antara 100.000. Selanjutnya masuk kepada Tugu Malang atau Monumen Tugu Malang, dari situ tidak ada biaya ya. Nanti masuk kepada biaya parkir saja. Selanjutnya masuk kepada objek wisata Kampung Warna-Warni dan 3D. Sebenarnya setiap tempat ini masuknya 5.000, tetapi di sini saya gabungkan menjadi 10.000 untuk per pack-nya. Masuk kepada variabel cost. Selanjutnya untuk objek wisata ya, kita ambil contoh dari Candi Singosari dan juga Pemandian Kededes. Di sini tidak masuk kepada variabel cost karena memang tidak ada ATM-nya atau juga tidak ada tiket masuknya atau entrance fee-nya tidak ada. Berarti kita masukkan kepada donasi. Sedangkan donasi itu masuk kepada fixed cost ya. Selanjutnya untuk komponennya adalah parking fee. Parking fee ini saya ambil 40.000 ya. Kita ambil 40.000 karena memang sesuai dengan tempat yang kita kunjungi, kurang lebihnya antara 40.000 ya. Jadi kalau sudah terlihat seperti semacam ini sekali lagi ini adalah perhitungan yang simpel ya. Kalau kita sudah tahu semacam ini, kita langsung tarik saja antara fixed cost jumlahnya berapa sama variable cost ditarik ke bawah itu jumlahnya juga berapa. Kalau sudah tahu antara fixed cost dan variable cost, baru kita cari yang namanya biaya per peserta. Caranya mencari adalah sangat simpel, yaitu biaya fixed cost dibagi dengan total tax-nya berapa. Lalu ditambahkan dengan variable cost. Nanti akan ketemu jumlah biaya per peserta itu berapa. Kalau kita sudah tahu biaya per peserta itu berapa, baru kita ambil keuntungan kita. Ya, keuntungan kita ambil saja 25% lah dari biaya per peserta. Ya, kita hitung saja 25% itu dikali dengan jumlah biaya per peserta. Kalau di situ sudah dilihat keuntungannya adalah 68.500. Kalau sudah ketemu antara biaya per peserta dan juga keuntungan, baru kita cari net price-nya. Kita tambahkan saja antara biaya per peserta dan juga keuntungan. Ketemu juga di situ 342.000. Mudah sekali kan untuk mencari penghitungan paket wisata per pack-nya. Jadi kurang lebihnya semacam itu. Yang paling penting kita tahu fixed cost dan variable cost. Kalau sudah tahu itu, tinggal kita mencari biaya per peserta, langsung keuntungan berapa. Setelah itu ditambahkan menjadi net price, dan net price-nya ini bisa langsung kita jual kepada wisatawan. Ya, jadi kurang lebihnya semacam itu untuk penghitungan paket wisata. Saya harap untuk semuanya itu bisa memahami. Jikalau mungkin ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar dan juga bisa didiskusikan dengan baik-baik. Dengan saya Roy, saya harap semuanya bisa menikmati tentang materi penghitungan paket wisata untuk city tour-nya. Oke, terima kasih untuk semuanya.